Hasil hitung cepat Pilkada 2024 memberikan gambaran mengejutkan di medan politik Indonesia. 7 calon gubernur berlatar belakang militer diprediksi kalah berdasarkan hasil quick count atau hitungan cepat. Para kandidat berlatar belakang militer sebelumnya dikenal memiliki rekam jejak strategis dan jaringan luas. Namun hasil ini menunjukkan bahwa popularitas dan pengalaman militer tidak cukup untuk memenangkan suara rakyat di Pilkada 2024. Berikut ini rincian kekalahan 7 mantan jenderal dalam Pilkada 2024 yang dihimpun berdasarkan data jagasuara2024.org. 1. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi. Petahana Edi Rahmayadi yang berpasangan dengan Hasan Basri Sagala kalah perolehan suara dari pesaingnya yakni Bobi Nasution dan Surya di Pilgub Sumatera Utara. Paslon Edi Hasan diusung oleh Partai PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Umat, dan Partai Buruh. Sedangkan paslon Bobi Nasution Surya diusung Partai Kim Plus yaitu Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, dan P3 serta PSI. Berdasarkan rekapitulasi suara data masuk 90,91%, perolehan suara Bobi Nasution Surya 64,36%, sedangkan Edi Rahmayadi Hasan Basri 35,64%. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Pak Andika Perkasa, mantan Panglima TNI yang berpasangan dengan Hendrar Prihadi, kalah perolehan suara dari pesaingnya, yakni Ahmad Lutfi Tachiasin di Pilgub Jawa Tengah. Pak Andika Hendi diusung oleh PDI Perjuangan, sedangkan Lutfi Tachiasin diusung oleh Kim Plus, yakni Partai Gerindra, Nasdem, PKS, PAN, PKB, Golkar, P3, Demokrat, dan juga PSI. Berdasarkan rekapitulasi suara data masuk 99,80%, perolehan suara Andika Hendi 40,86%, sedangkan Ahmad Lutfi Tachiasin 59,14%. 3. Brigjen TNI Purnawirawan Andi Sulaiman. Brigadir Jenderal Andi Sulaiman meraih suara terendah di Kalimantan Utara dengan perolehan suara sementara 12,22%. Paslon Andi Sulaiman Andri Paton diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Amanat Nasional atau PAN. 4. Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Simon Petrus Kamlasi. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT yakni Simon Petrus Kamlasi dan Andrianus Garu juga kalah dalam Pilkada NTT. Simon Petrus Kamlasi, Andrianus Garu diusung oleh Partai PKB, PKS, dan Nasdem. Paslon dengan jargon siaga ini memperoleh suara 29,85% dari data yang masuk sebesar 93,87%. 5. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jeffrey Apoli Rahawarin. Calon Gubernur Maluku dengan nomor urut 1 Jeffrey Apoli Rahawarin juga mengalami kekalahan dari pesaingnya paslon Hendrik Lewe Risa dan Abdullah Fanat. Pasangan calon Jeffrey Apoli Rahawarin diusung oleh Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Paslon dengan nomor urut 1 ini memperoleh suara 25,28% dari data masuk 82,64%. 6. Letjen TNI Purnawirawan Jope Onesimus Wayangkau. Letjen TNI Purnawirawan Jope Onesimus Wayangkau maju sebagai calon gubernur Papua Barat Daya berpasangan dengan Ibrahim Wugaje yang merupakan kepala suku Imeko di Kota Sorong sebagai calon wakil gubernur. Pasangan ini diusung oleh 3 partai politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Buruh dalam Pilkada 2024. Paslon dengan nomor urut 4 tersebut meraih suara terendah dari 5 paslon yang ada dengan perolehan 6,15% dari data masuk sementara 67,70%. 7. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sulaiman Agusto Hambuako. Sulaiman Agusto menjadi wakil calon gubernur Sulawesi Tengah mendampingi Rusdi Mastura.
Kedua pasangan itu diusung oleh 4 partai politik, yakni PDI Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, Partai Buruh, dan Partai Umat. Paslon Rudi Sulaiman juga menelan kekalahan dengan jumlah suara 16,38% dari jumlah data masuk sementara 97,91%.